Oke, sebelumnya anak-anak udah tahu kan apa itu PBM? Kita sambil diskusi aja ya, sambil berkenalan ya, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini kita akan coba masuk membahas PBM. Barangkali sudah masuk sama Pak Zul membahas PBM, tapi hari ini kita akan coba lebih dalam lagi, khususnya membahas singkatan, akronim, dan kalimat efektif. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita akan coba bahas kalimat efektif terlebih dahulu. Untuk materi singkatan dan akronim sudah saya terangkan pada psikologi, karena itu materi yang sangat mudah, jadi nanti anak-anak sekalian langsung aja lihat. Nah, untuk kalimat efektif ini sedikit rumit, jadi kita akan coba diskusikan terlebih dahulu. Nah, adapun kalimat efektif itu dapat kita artikan sebagai kalimat yang tepat, ditinjau dari struktur, diksi, dan logika. Anak-anak sekalian tahu kan apa itu diksi? Pilihan kata, Pak. Ya, pintar. Struktur? Struktur di dalam sebuah kalimat itu setidak-tidaknya memiliki subjek dan apa? Predikat. Objek perlu nggak? Harus nggak objek? Tidak. Ada boleh tidak, Sir? Oh, boleh ada, boleh tidak. Pinter, tentatif ya. Kalau keterangan, wajib ada atau boleh nggak ada? Boleh nggak ada, Sir. Boleh nggak ada ya. Jadi objek dan keterangan itu sifatnya tentatif, boleh ada, boleh tidak. Jadi yang paling penting, struktur yang dimiliki sebuah kalimat dan kalimat tersebut dapat dikatakan efektif, tidak-tidaknya memiliki subjek dan predikat. Diksi atau pilihan katanya tepat dan logika. Logika itu artinya sesuai dengan nalar manusia. Jadi nggak kemana-mana. Ini yang disebut di dalam kalimat efektif. Ini masuk melulu di dalam soal UTBK untuk pertanyaan kalimat efektif, bahkan di soal-soal kedinasan juga masuk nih kalimat efektif. Jadi penting bagi kita untuk lebih memahami mengenai apa-apa saja sih syarat sebuah kalimat dikatakan kalimat efektif. Oke, yang pertama, kita akan coba bahas sebuah kalimat dikatakan tidak efektif jika dia sudah terkontaminasi atau jika dia sudah mengalami penggabungan yang tidak perlu. Nah, coba dilihat contohnya. Menurut anak-anak sekalian, di bagian mana terdapat kesalahan? Di Mengsedihkan itu, Sir. Di? Kata mengsedihkan, Sir. Ini sering muncul ya di sosial media ya, mengsedihkan kan? Iya, Sir. Seharusnya bagaimana perbaikannya? Menyedihkan, Sir. Menyedihkan, Sir. Iya, pintar. Jadi hidup mereka menyedihkan seperti itu ya. Oke, jadi mengsedihkan di sini tidak baku karena terdapat kontaminasi. Nanti kita akan coba bahas lebih rinci mengenai imbuhan. Ini kan imbuhan ya. Nanti imbuhan ini harus dibahas lebih rinci lagi karena banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Nah, selanjutnya ada pleonasme. Pleonasme ini artinya berlebihan. Nah, di dalam kalimat yang saya tampilkan, coba anak-anak beritahu saya di bagian mana terdapat pleonasme. Ada kata ke bawah, Sir. Ada kata Gimana? ke bawah. Ada kata ke bawah, Sir. Seharusnya. Ayah memintaku turun saja, Sir. Oh, kenapa seperti itu? Karena Karena turun kalau sudah pasti ke bawah, Sir. Ih, pintar. Karena turun udah pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas, nggak mungkin ke samping. Karena turun udah pasti ke bawah. Kalau naik udah pasti ke, ke atas, Sir. kalau maju udah pasti ke, Ke atas, Sir. kalau maju udah pasti ke, Depan, Sir. kalau keluar udah pasti ke, Keluar. Keluar, Sir. keluar udah pasti keluar. Nanti kita akan coba bahas itu. Dalam bahasa Indonesia itu sangat menarik. Ada keluar yang ditulis terpisah, ada keluar yang ditulis digabung. Nanti kita akan coba bahas lebih rinci. Jadi kita akan membahas imbuhan dan kita akan coba bahas nanti penulisan, pisah dan gabung. Selanjutnya ada ambiguitas. Ambiguitas ini dapat kita artikan sebagai kalimat yang memiliki makna ganda. Nah, ini saya kasih contohnya. Coba anak-anak sekalian beritahu saya mana sih yang membuat kalimat ini jadi kalimat yang ambigu. Keduanya, Sir. Seharusnya gimana? Kalau menurut saya, Sir, ambigu di umur yang kedua atau anak yang kedua gitu, Sir. Oh iya, pintar. Berarti yang kedua ini bisa bermakna umur, bisa bermakna urutan ya? Iya, Sir. Iya, Iya, pintar. Iya, jangan ragu-ragu, pintar, pas. Jadi seharusnya bagaimana perbaikannya, Nak? Yang kedua tahun, Sir. Dapat 2 tahun. Datanglah pada ulang tahun anakku yang kedua tahun. Bisa benar, tapi kayaknya agak kurang enak ya, karena udah ada tahun di dalam kalimat
pengulangan tahun di dua kata itu sepertinya kurang enak kalimat. Datanglah pada ulang tahun anakku yang kedua. Coba, mana kata yang lebih baik lagi? Tanpa ada penambahan kata tahun. Datanglah pada ulang tahun anak keduaku, Sir. Iya bisa. Atau datanglah pada ulang tahun anakku yang nomor 2. Ya kan? Berarti urutan kedua udah pasti urutan. Nggak mungkin ada anak ulang tahun nomor 17, nggak mungkin. Itu udah pasti urutan anak yang keberapa. Oke? Selanjutnya tidak jelas unsur subjek. Tadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa sebuah kalimat itu akan dikatakan efektif jika memiliki setidak-tidaknya subjek predikat. Jadi dalam sebuah kalimat jika hanya dimunculkan sebuah predikat, maka itu tidak efektif. Sebaliknya, jika di dalam sebuah kalimat hanya ada subjek, dia juga tidak efektif. Dia harus ada subjek predikat dalam sebuah kalimat. Oke, ini saya munculkan contohnya. Coba kasih tahu saya di bagian mana yang membuat kalimat ini subjeknya hilang. Predikatnya kan udah jelas diharapkan. Di sini subjeknya hilang gara-gara apa? Ayo, gara-gara apa yuk? Kalau kita perhatikan secara saksama, ini hilang subjeknya gara-gara kata tugas kepada. Kepada ini kan tujuan ya. Jadi keterangan tujuan. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya bisa kita hilangkan kepadanya. Para tamu harap tenang. Jadi kalimat yang efektif. Subjeknya jelas, predikatnya jelas. Oke? Selanjutnya ada kesalahan logika. Di sini ada contohnya. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Ini kalimat tidak efektif. Coba kasih tahu saya kenapa. Karena yang nangkap Kalau pencuri udah biasanya ditangkap polisi. berarti udah berhasil, Sir. Iya, pinter. Karena kalau pencuri yang ditangkap berarti gagal kan? Nah, bagaimana cara memperbaikinya, Nak? Polisi berhasil menangkap pencuri. Iya, kita balik polisi aja. menangkap pencuri. Pinter. Polisi berhasil menangkap pencuri kan? Karena si polisi ini dikatakan berhasil jika menumpas kejahatan. Sebaliknya, kalau pencuri ini ditumpas kejahatannya, maka dia gagal kan? Maka ini kalimatnya terbalik sehingga kesalahan logika terdapat dalam kalimat ini. Oke, selanjutnya ketidaktepatan bentuk kata. Di sini ada contohnya, Ali dimintai pertanggungjawabnya. Menurut kalian ini ada salah kan? Salahnya di mana? Dijawabnya. Seharusnya gimana? Ali diminta jawaban. Pertanggungjawaban. Pakainya lagi nggak? Ali dimintai pertanggungjawaban. Enggak, Sir. Oh, enggak Enggak, ya? Sir, karena alinya udah diminta. Oh iya, alinya udah diminta ya. Iya, pintar. Argumentasinya berterima, tapi yang paling benar pakainya lagi. Jadi penulisannya Ali dimintai pertanggungjawabannya, ditulis serangkai. Pertanggungjawabannya ini ditulis serangkai. Kenapa? Karena dia diapit imbuhan depan belakang. Oke? Ini ketidaktepatan bentuk kata. Selanjutnya ketidaktepatan makna kata. Nah, kalau yang tadi bentuk ini bahas makna. Coba anak-anak sekalian kasih tahu saya di bagian mana sih kalimat yang saya tampilkan ini maknanya tidak sesuai. Kata apa di sini yang kayaknya nggak sesuai diletakkan di sini? Ya, benar. Diam aja. Kata yang tidak sesuai di dalam sebuah kalimat yang ketujuh ini adalah kata mengacuhkan. Coba kita maknai sama-sama. Ia sedang marah sehingga mengacuhkan aku. Mengacuhkan di sini artinya apa, Nak? Di dalam kalimat ini. Mendiamkan. Mendiamkan kan? Maksudnya tidak memperdulikan kan? Iya, Iya, pinter. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, acuh di sini artinya peduli. Jadi makna sebenarnya ia sedang marah sehingga memperdulikan aku, nggak sesuai kan? Bukan itu kan maksud kalimatnya. Maka di sini kata yang digunakan tidak sesuai maknanya. Seharusnya pakai tidak. Ia sedang marah sehingga tidak mengacuhkan aku. Oke? Jadi banyak tuh lagu-lagu kan yang pakai kata acuh terus bermakna tidak peduli, padahal itu keliru. Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang acuh itu artinya peduli. Selanjutnya, pengaruh bahasa daerah. Ini ada saya tampilkan contohnya. Coba anak-anak sekalian kasih tahu saya kesalahannya di mana. Di rumahnya. Iya, Iya, pinter-pinter kali anak-anak.
Rumahnya ini kenapa salah? Harusnya tidak bisa pakainya. Kenapa nggak harus pakainya? Karena udah Karena ada Pak Ali, Sir. gitu. Iya, kata Pak Ali. karena nyanya ini merujuk ke Pak Ali, Pak. Iya kan? Iya, Sir. Harusnya nyanya dihapuskan aja. Iya, pintar. Kenapa seperti ini? Karena kita bahasa Indonesia, khususnya orang Indonesia, punya nilai kesungkanan. Kita punya adab, ketika kita mau menyebut orang yang lebih tua, terkadang kita harus mewakilinya terlebih dahulu dengan klitik. Ini namanya klitiknya, Bung, sampean, baru disebut namanya. Itu tuturan adab kita kan, tapi di dalam sebuah kalimat yang efektif itu nggak boleh. Di dalam tuturan boleh, tapi di dalam sebuah kalimat yang sifatnya efektif itu tidak boleh. Jadi yang nomor 8 salahnya di nyanya itu. Nah, yang terakhir ada pengaruh bahasa asing. Di sini saya munculkan sebuah kalimat, coba anak-anak kasih tahu saya di bagian mana sih terdapat kekeliruan bahasa asing atau pengaruh bahasa asing di dalam kalimat ini. Nggak apa-apa, sebutin aja. Di bagian mana sih kayaknya ini bukan bahasa Indonesia, ini bahasa asing gitu. Karena sering kan, karena kita di beberapa tempat sering menggunakan atau kerap kali menggunakan dua bahasa yang berbeda, entah itu bahasa daerah, entah itu bahasa asing, di dalam sebuah tuturan. Inilah contohnya. Kalau kita perhatikan secara saksama, ini nggak ada masalah ya. Ini kalimat sesuai-sesuai aja. Ali tidak tahu di mana Ani sembunyi. Padahal pola bahasa Indonesia tidak memperbolehkan ini. Frasa di mana? Dimananya harusnya di akhir. Iya. Di akhir ya. Ali tidak tahu Ani sembunyi di mana gitu. Benar, bisa. Tapi itu juga masih masuk ke dalam pola bahasa asing. Bagaimana caranya? Kita hilangkan aja di mananya. Karena kan udah ada tidak tahu dan udah ada sembunyi kan? Ali tidak tahu persembunyian Ani. Jadi kita ubah aja pola kalimatnya. Kita hapus di mananya. Oke? Jadi ingat di mana ini tidak digunakan di dalam sebuah kalimat yang berpola seperti ini. Ini pola bahasa asing atau pola bahasa Inggris. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kesembilan, sebuah kalimat dikatakan tidak efektif. Bisa, Sir. Ada yang perlu kita diskusikan? Ya, ada nggak yang perlu kita diskusikan dari kalimat efektif ini? Ini sering kali muncul. Oke, kalau tidak ada, kita coba langsung masuk ke dalam pembahasan soal ya. Oke, kelihatan di layar soalnya? Kelihatan, Sir. Oke, ingat ya di dalam soal bahasa Indonesia khususnya TPS, jangan pernah baca teks atau penggalan soal terlebih dahulu, tapi yang pertama sekali kita baca adalah instruksinya atau soalnya. Jadi yang panjang ini jangan kita baca terlebih dahulu, kita lewatin aja teksnya. Oke, nah langsung ke soal. Nah soal di sini diminta untuk mencari penggunaan diksi yang tidak tepat dalam kalimat 3. Berarti kita fokus saja mencari penggunaan kata yang tidak sesuai pada kalimat 3. Ini saya munculin kalimat 3-nya. Oke. Sekarang coba. Di kalimat 3 ini menurut kalian, mana sih yang kayaknya kata ini kurang sesuai digunakan? Ditenggarai, Sir. Ditenggarai ya? Oke, ditenggarai. Boleh. Ada yang lain? Murni, Sir. Apa? Murni, Sir. Murni. Oh, murni. Ada bagus nih, ada beberapa jawaban yang berbeda. Ada yang jawab ditenggarai, ada yang jawab murni, ada yang mau jawab apa lagi? Oke, berarti cuma 2 nih yang mau jawab. Yang lain sama lah ya, gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Diksi itu tadi udah kita artikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras. Jadi dia bukan bahas makna, dia bahas ketepatan dan keselarasan di dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Kita di dalam sebuah pasar semisal mau beli sayur, kita bukan ya. Boleh aja kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi sepertinya kurang tepat konteksnya. Semisal kita mau beli sayur, Ibu, bolehkah saya membeli sayur ini? Kayaknya kurang enak didengar oleh pedagang sayur seperti itu kan.
Karena di pasar kita cenderung diminta untuk lebih cepat dan lebih ringkas. Kadang pun kita tidak ngomong, langsung aja ini berapa gitu kan. Yang kita gunakan benar tapi tidak tepat. Nah, inilah yang diminta di dalam soal. Kita cari mana kata yang digunakan sepertinya sesuai tapi kurang selaras atau tidak tepat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kalimat 3 ini, tadi ada 5 opsi ya. Ada ditenggarai, ada murni, ada aspirasi, ada rawan, dan ada anarkis. Tadi ada yang jawab ditenggarai, dan ada yang jawab murni. Sekarang coba kita lihat. Nah, adapun ditenggarai ini maknanya itu tanda atau firasat. Jadi kurang lebih maknanya gini, pasalnya unjuk rasa yang dilakukan ditandai. Sesuai nggak penggunaannya? Satu-satu nih kita bahas. Tidak, Sir. Kurang ya? Dikit nggak sesuai. Kurang sesuai ya? Kurang, Sir. Oh, kurang ya. Oke, kita balik dulu lagi ke opsi yang lain. Pasalnya unjuk rasa yang dilakukan ditenggarai atau ditandai atau difirasati sudah tidak murni. Murni di sini maknanya belum mendapat pengaruh luar. Sesuai? Sesuai nggak? Sesuai, Sir. Sesuai aja ya. Sesuai. Oke, jadi murni sesuai. Untuk menyampaikan aspirasi, aspirasi harapan. Sesuai? Sesuai, Sir. Ya, sesuai ya. Sesuai. Ya, pintar. Dan rawan. Rawan ini maknanya mudah menimbulkan gangguan. Sesuai? Sesuai, Sir. Ya, pintar. Yang selanjutnya atau yang terakhir, terjadi aksi anarkis. Anarkis ini artinya penganut atau orang yang melakukan tindakan anarki. Sesuai? Sesuai, Sir. Sesuai ya. Berarti Sesuai, Sir. jawabannya murni ya. Kalau kalian jawab murni, kalau ketemu soal seperti ini. Jawabnya ditenggarai ya. Iya, Sir. Iya, Kemarin ditanya tidak ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini lebih fokus lagi kita perhatikan, sebenarnya kata ditenggarai ini sesuai loh. Karena ditenggarai ini kan berarti tanda-tanda ya artinya, maka ditenggarai ini bisa kita gantikan dengan kata ditandai. Pasalnya unjuk rasa yang dilakukan ditandai sudah tidak murni, sesuai aja digunakan. Jadi ditenggarai ini sesuai digunakan. Jika kita perhatikan mana kata atau diksi yang kurang sesuai digunakan, itu kata anarkis. Kita perhatikan ya. Nah, ini anarkis ini kan maknanya penganut atau orang yang melakukan tindakan anarki. Sedangkan di sini fokusnya adalah terjadi aksi anarki, berarti kegiatan. Sedangkan di sini orang yang melakukan tindakan anarki. Jadi bagaimana cara memperbaiki diksi yang salah? Jadi diksi yang salah ini anarkis, yaitu menggunakan kata anarki, bukan anarkis. Oke? Jadi diksi yang salah atau keliru digunakan di sini bukan ditenggarai, melainkan anarkis. Sesuai nggak? Sesuai, Sir. Sesuai ya. Nah, jadi seperti itulah soal diksi ini kerap kali muncul, bahkan melulu muncul di soal-soal UTBK. Kenapa? Karena diusik logika kita. Karena kayaknya digunakan sesuai-sesuai aja kata-katanya. Tapi tepat atau tidaknya, atau selaras atau tidaknya. Maka di sini seharusnya perbaikannya adalah anarki, bukan anarkis. Maka untuk soal kali ini jawaban yang tepat adalah E. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ini kita akan coba bahas kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat 4. Oke, jadi sekali lagi ya, jangan pernah baca teks atau penggalan soalnya terlebih dahulu, karena itu buang-buang waktu. Kenapa? Karena udah kita baca nih semua, kita baca soalnya, kita otomatis baca ulang lagi. Itu buang-buang waktu. Oke, jadi baca soalnya terlebih dahulu atau instruksinya terlebih dahulu. Di sini yang ditanya kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat 4. Saya munculin ya. Oke, di sini udah saya munculin penggalan teksnya. Barangkali kalian membutuhkan bantuan kalimat 1, 2, 3, dan 5. Jadi saya munculkan. Menurut kalian jawabannya apa? Dibutuhkan, Sir. Oh, ada yang jawab dibutuhkan. Oke, ada yang lain? Membutuhkan, Sir. Oh, ada yang jawab membutuhkan. Ada yang lain? Wah, menarik nih. Ada yang lain nggak? Dibutuhkan, Sir. Oh, ada yang jawab dibutuhkan. Oke. Biar lebih fokus, kita munculin aja lagi ya. Kalimat 4-nya aja. Nah, itu dia.
Ada yang jawab dibutuhkan, ada yang jawab membutuhkan. Jadi opsi C, D, E kita nggak usah bahas gitu ya. Karena nih yang mendekati ada opsi A dan opsi B. Nah, jika kita perhatikan nih, di tengah upaya dialog yang dilakukan juga di sini bermakna apa? Ini bermakna sama atau bermakna sama dengan konjungsi dan. Jadi dia bentuknya setara. Jadi ini sama ini harus sama. Di sini kan verba ya atau kata kerja. Pakai pasif dia, di. Maka di sininya harus di juga. Nggak boleh di sini di sini mem. Oke? Maka jawabannya apa? Dibutuhkan. Ya, jadi dibutuhkan. Tadi benar juga tuh yang jawab opsi bola, membutuhkan. Tapi sekali lagi bahasa Indonesia itu harus sesuai penggunaannya. Jadi seharusnya karena di sini pasif, maka di sini juga mestinya pasif. Maka jawaban untuk soal kali ini adalah A. Oke. Sekarang kita lihat lagi soal yang terakhir nih. Soal yang terakhir yang ditanya adalah ejaan yang kurang tepat dalam tulisan tersebut dalam kalimat. Saya munculin ya. Ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, silakan dilihat. Ejaan ini berkaitan dengan penulisan, berkaitan dengan tanda baca juga, berkaitan dengan huruf kapital, huruf miring, dan penggunaan ejaan lah pokoknya. Melingkupi banyak. 5, Sir. 5, Sir. 5, Sir. 5, kenapa 5? Di kata persoalan, Sir. Persoalan, Sir. Yang di Seharusnya tengah-tengah kalimat, Sir. Kenapa persoalan? Menggunakan huruf besar. Soalnya nggak pakai huruf kapital di awal katanya, Sir. P-nya Oh, itu, Sir. gitu. Oke, ada yang lain nggak? Boleh. Argumentasinya bagus. Ada yang lain? Berarti dominan jawab opsi A ya, kalimat 5. Ada yang lain nggak? Semakin banyak opsi atau semakin banyak pilihan jawaban yang anak-anak sampaikan, ini jadi menarik diskusinya. Yuk, ada yang lain nggak? Nggak apa-apa kalau salah, memang kan itu, kalau belajar memang harus salah, nggak boleh benar terus, namanya belajar. Oke, berarti semuanya ini A ya, gara-gara kata persoalannya seharusnya P-nya kecil, begitu? Iya, Sir. Oke. Menarik. Jadi perlu saya paparkan juga. Nanti kita akan coba bahas mengenai huruf kapital juga. Jadi tadi yang udah saya janjikan adalah penggunaan imbuhan, penggunaan apalagi tadi? Penggunaan huruf ya. Dan yang terakhir di sini penggunaan huruf, khususnya penggunaan huruf kapital. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, adapun persoalan P-nya di sini seharusnya kecil gara-gara P-nya kan apa? Gara-gara apa P-nya? Kenapa P-nya harus kecil? Di tengah kalimat, Sir. Oh, karena di tengah kalimat. Oh iya gitu ya. Sekarang coba kita balik dulu lagi ke teks. Nah, kalimat 5-nya. Benar nggak P-nya itu kapital? Benar, Sir. Oke. Berarti bukan itu alasannya ya. Kan ini awal kalimat ya. Awal kalimat huruf pertamanya wajib kapital. Kan? Benar Yang ini, ya? Yang ini, Sir. Yang di bawah, Sir, habis koma melainkan. Oh, yang ini. Iya, Sir. Melainkan. Coba ya. Bukan. Itu beda. Oh, yang ini. Oh, yang ini P-nya. Oh, Iya, ya, Sir. benar. Iya. Oh, saya pikir yang ini, yang kalimat pertamanya. Oh, yang ini ya kalian ya. Oke, benar 1. Nah, di dalam kalimat 5 ini menarik nih jadinya. Di dalam kalimat 5 ini tidak hanya kata persoalan P-nya kapital. Ada juga kesalahan lainnya. Ayo, kasih tahu saya. Yang kata tak itu Nomor 5 juga, Sir, kayaknya. Di juganya. Di juganya. Kalimatnya kurang efektif. Seharusnya gimana? Efektifnya jadi gimana? Persoalan Papua tak hanya masalah kesejahteraan dan ekonomi, melainkan persoalan hak asasi manusia dan politik yang mesti diperhatikan juga. Iya, pinter. di Pas, kata benar. mestinya itu, Sir. Iya. Yang di kata taknya, Sir. Nah, ada juga bagian tak. Tadi ada 1 kita temu. Ini benar semuanya persoalan nih.
Ini saya luput tadi nih, kayaknya saya kesalahan ketik nih. Ini ada satu, lalu yang kedua seharusnya kata juganya ini dihapus, digantikan yang lain karena sudah ada konjungsi setara ya. Nah, Iya. ini Iya, juga Sir. tadi ada yang ngasih tahu kayaknya penggunaan taknya keliru. Nah, kasih tahu kami kenapa keliru penggunaan tak. Seharusnya tidak, Sir, bukan Tidak. tak. Oh, seharusnya tidak ya. Bisa, benar. Tapi perlu diketahui Atau bahwa juga bisa pakai bukan. gimana? Bisa Kata juga? taknya bisa diganti bukan juga, Sir. Iya, itu dia. Pintar. Seharusnya diganti bukan. Kenapa? Karena ada pasangan konjungsi di sini. Nanti kita akan coba bahas. Ada yang namanya konjungsi atau kata hubung berpasang-pasangan. Oke? Nanti kita akan coba bahas. Tadi menarik juga, tadi ada yang bilang bahwa tak di sini seharusnya diganti tidak, Sir. Kenapa? Karena nggak baku, gitu ya? Iya, Sir. Iya. Bisa. Tapi sebenarnya tak ini baku penggunaannya. Kenapa baku? Karena ini juga ragam potongan. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang dipenggal untuk memuat keringkasan. Contoh ada proklitik namanya. Ku minum, berterima. Aku minum, berterima juga. Ku minum digunakan dalam penulisan sesuai, digunakan dalam tuturan sesuai. Jadi tak di sini pun sesuai digunakan. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya benar, seharusnya diganti bukan. Sekarang saya kasih tahu kenapa. Karena tak pasangannya bukan melainkan. Melainkan itu pasangannya bukan. Yuk kita bahas. Nah, seharusnya gini dia perbaikannya. Persoalan Papua tidak hanya masalah kesejahteraan dan ekonomi, tetapi kalau tidak kita ubah lah, misalnya ini saya ubah biar lebih mudah aja. Tak juga boleh digunakan, tapi di sini saya ganti tidak saja, biar lebih mudah dipahami. Biar lebih kita tahu pasangan tidak itu tetapi. Tidak pasangannya tetapi. Oke, nih lebih jelasnya ini. Jadi di dalam sebuah kalimat nomor 5 ini, ada yang istilahnya konjungsi berpasang-pasangan. Jadi kita mengingatnya itu gampang. Ingat aja dengan istilah TT BM2. Tidak pasangannya tetapi, bukan pasangannya melainkan, baik pasangannya maupun. Bisa? TT BM2. Jadi kalau muncul di dalam kalimat nih misalnya, ayah tidak makan, melainkan minum. Itu kalimatnya benar atau salah? Salah, Sir. Kenapa? Karena bukan pasangannya. Iya, pasangannya apa? Tetapi Ya, semisal pintar. Semisal dalam kalimat bukan apel tetapi durian. Benar atau salah? salah. Sir. Apa? Lainkan Sir pasangannya. Oke. Pintar. Nah, sekarang coba saya hilangin. Kasih tahu saya, tidak pasangannya apa? Tetapi Sir, Bukan pasangannya? melainkan Sir. Oke. Sekali lagi jangan ketuker ya. Nah, yang terakhir ada baik pasangannya maupun. Baik di sini bukan bermakna kata sifat ya, melainkan bagian dari rincian. Contoh, siswa SMA unggulan CTF sangat berprestasi, baik secara akademik maupun olahraga. Baik pasangannya maupun. Bisa? Jadi ingat tuh, TT BM2. TT BM2. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bisa Sir. Sir. Oke, kalau bisa berarti kita sekarang bahas trivia. Trivia itu adalah hal-hal di luar dari pembahasan kita, yang penting juga dibahas khususnya dalam TPS Wacana. Oke. Bentar ya. Saya akan kasih beberapa kata yang sebenarnya itu ada yang nggak benernya. Kalian tugasnya kasih tahu saya mana yang benar, mana yang nggak sesuai, atau mana yang baku, mana yang tidak. Nih, saya mulai dari di mana. Mana yang benar? Di mana atau di mana? Yuk, Yang bawah, Sir. Kedua Sir. yang kedua Bawah, atau yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, Yang Sir. kedua. Sir. Ada yang jawab pertama nggak? Berarti ini dominan ya. Ini ada yang jawab nggak yang pertama?
Nggak ada ya? Oke, berarti yang semua siswa ini menjawab bahwa yang baku itu penulisan di mana ditulis serangkai. Oke? Padahal yang benar atau yang baku yang pertama. Ini baku, ini tidak baku. Jadi kalau muncul dalam sebuah kalimat di mana ditulis serangkai, itu nggak baku. Yang baku di spasi mana. Oke, berarti baru berarti ya, karena banyak yang jawab yang kedua. Jadi perlu diingat ya, di mana ditulis terpisah. Kenapa seperti itu? Karena ini kata depan. Di, penunjuk tempat. Karena jawabannya udah pasti tempat. Di mana? Di sini, di situ. Jadi, D-nya harus dikasih spasi sama kata di mana. Dia berdiri sendiri nih. Oke, saya kasih lagi. Mana yang benar penulisannya? Jumat atau Jumat? Mana yang benar? Yang kedua, Sir. Yang kedua. Yang Ya. pertama, Sir. Pertama, Sir. Oh, ada yang jawab pertama nih. Menarik, ada yang jawab kedua. Ada yang jawab yang lain, misalnya kayaknya bukan yang dua itu, ada yang lain kayaknya. Jumat tuh penulisannya gini, ada? Oke, nggak ada. Berarti ada yang jawab. Yang jawab pertama siapa? Rame nggak orangnya? Saya, Sir. Oh, saya, Sir. Berarti Saya, Sir. satu ya. Oh, dua orang. Dua orang jawab ini. Berarti selebihnya jawab yang kedua ya. Iya, Sir. Ya, yang baku, yang pertama, yang kedua tidak baku. Kenapa seperti itu? Karena di dalam bahasa Indonesia nih, dalam bahasa Indonesia ya khususnya, yang ini namanya apostrof. Dalam bahasa Indonesia, ini namanya apostrof. Apostrof ini bertujuan atau berfungsi untuk memenggal kata. Jadi contohnya, kan. Kan di sini kan maknanya bukan gitu kan. Kan, ini punyamu kan gitu. Ini punyamu bukan gitu. Kita mau penggal dia, mau jadikan aja, maka pakai apostrof. Oke? Kenapa ini tidak benar? Karena ini tidak pemenggalan. Tapi walaupun seperti itu, ada juga kata-kata yang ini dalam bahasa apa nih kita serap? Ini diserap dari bahasa apa? Jumat. Arab, Bahasa Sir. Iya, Arab, bisa. Sir. Ya. Ada beberapa bahasa Arab yang menggunakan apostrof juga dan baku dan wajib pakai apostrof. Selebihnya tidak. Ada kata apa aja itu yang baku menggunakan apostrof? Yang pertama Ka'bah. Ini wajib pakai apostrof. Nah, yang terbaru ada Al-Qur'an. Jadi selebihnya atau lebih dari dua ini itu tidak pakai apostrof. Contohnya apalagi yang sering kita kasih apostrof? Doa kan? Pakai gini kan? Iya, Sir. Ini enggak benar, ini tidak baku. Yang baku doa biasa aja. Kalau, Sir, saya mau Hmm. nanya, Sir. Ya boleh. Kalau tahun, Sir, dia gak pakai 1988, tapi apostrof 88, Sir. Iya, pinter. Benar. Dalam bahasa Indonesia, apostrof ini juga digunakan untuk meringkas waktu. Semisal kita mau kasih tahu tahun 98 gitu ya. Terjadi di tahun 98, maka kita pakai aja apostrofnya. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris apostrofnya tidak di depan, melainkan di belakang. Gini kan? Terus pakai S lagi. Since, ya kan? Bahasa Indonesia yang baku yang seperti ini. Karena kita udah pasti tahu, yang dipenggal ini pasti 19. Nggak mungkin 10, 98, nggak mungkin. Oke, pintar tuh. Siapa tadi tuh? Kita sambil kenalan ya. Ini benar. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita bahas lagi nih trivianya. Jadi setidaknya setiap pertemuan kita menemukan atau mengetahui kata-kata baku dan tidak baku. Karena itu juga sering muncul, kerap kali muncul di dalam PBM. Oke, nih saya tanya lagi nih, mana yang benar? Maha baik, atau maha agung, maha adil, atau maha adil, atau maha adil. Mana yang benar? Di antara ketiga ini, mana yang benar menurut kalian?
Yang Yang kedua, Sir. Oh, oke. Ada yang jawab yang kedua ya? Yang Yang pertama, pertama- Sir. Oh, ada yang jawab yang pertama. Yang ketiga ada yang jawab? Ada ya? Oke. Berarti tinggal yang pertama dan yang kedua. Yang pertama rame nggak? Ada siapa aja? Saya, Sir. Oke. Namanya siapa, Bang? Fajar Akbar, Sir. Fajar Akbar, dipanggil Fajar ya? Iya, Sir. Selain Fajar ada lagi? Oke, berarti cuma Fajar nih di sini. Saya bikin nih Fajar ya kan, biar tahu kalau salah biar malu si Fajar. Nah, yang kedua, Ma Adil ada yang jawab? Saya, Sir. Saya, Sir. Siapa tuh namanya? Oh, Bang rame ya, Sir. rame ya. Oh, ini rame, kita bikin aja ramai. Ini berarti ramai versus Fajar ya. Kira-kira mana yang benar nih? Nah, kalau kita tilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang baku yang pertama. Berarti Fajar benar nih. Selamat nih Fajar udah benar. Nah, ini tidak baku. Kenapa seperti itu? Maha ini bentuk terikat. Jadi maha ini bentuknya terikat. Bikin di sini ya. Di sini. Maha ini bentuk terikat sama seperti pasca. Jadi kalau ada kata dasar yang dilekati maha, maka ditulis rangkai. Ingat ya, nih dibikin aja nih. Jika melekati kata dasar selain esa, selain kata esa, ditulis serangkai. Oke, jadi maha atau kata maha nih yang merujuk, biasanya ini kan maha merujuk pada Tuhan ya. Maha ini jika dilekati kata dasar selain kata esa, maka dia ditulis serangkai. Contohnya mana nih, seperti yang dikatakan Fajar, maha adil, ditulis serangkai. Walaupun kalau kita lihat ada agak aneh ya, karena A-nya sampai 2 di sini dalam satu kata. Ini sesuai karena ini udah aturannya. Tapi itu tidak berlaku jika kata yang ditulis serangkai itu adalah kata esa. Maha esa itu yang baku ditulis maha esa. Jadi, Sir, Sir, saya- yang selama ini di buku pelajaran salah, Sir. Oh, salah lah berarti. Kita yang benar. Sir, saya mau nanya, Sir. Oh, boleh. Kalau yang maha pengasih itu masuk Ini pintar. Pertanyaannya bagus. Siapa tuh namanya? Fajar, Sir. Iya, Fajar lagi ya. Nah, benar. Kalau Maha Esa ini ditulis, ini dulu ya, satu-satu ya. Ini kok freeze. Halo? Oh, ini dia. Ini baku. Jadi ingat ya, ini perlu diingat lagi. Selain esa, kata dasar yang dilekati oleh si maha ini, maka ditulis serangkai. Apa aja tuh? Ini dulu kita bahas, Fajar. Nanti baru kita bahas yang maha pengasih tadi. Biar satu-satu masuknya. Maha adil, apa lagi? Yuk sebutin. Mahasiswa? Maha Agung. Maha agung, mahasiswa. Apa lagi? Maha? Maha bijaksana. Maha kasih, maha bijaksana, bijaksana. Bisa. Karena itu kata dasar ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Fajar tadi bertanya bagaimana jika maha dilekati dengan kata berimbuhan. Gitu ya, Fajar ya? Iya, Sir. Maha dilekati kata berimbuhan. Tadi apa contohnya? Maha pengasih, Sir. Berarti maha ditambah pengasih. Maka jadi penulisannya gimana? Penulisannya jadi seperti ini. Maha pengasih. Ditulis terpisah. Dia digabung jika dilekati kata dasar. Dia dipisah jika dilekati kata berimbuhan. Ini kan udah berimbuhan ya? Ini kata dasarnya apa? Kasih, Sir. Iya, pinter. Maka ditulis Jadi terpisah. juga dipisah. Dipisah penulisannya. Maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Itu penulisannya dipisah. Karena ini berimbuhan.
maka ditulis terpisah. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan? Kayaknya menarik ya pembahasan trivia ini. Ini kita bikin trivia namanya. Jadi setiap pertemuan ini bakal ada. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau bisa ditanyakan hal-hal yang sering muncul di media sosial mungkin di dalam pertemuan.